Kembali lagi di Sahabat Ceria, cerdas, religius, berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, masih diberikan semangat dalam belajar, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran tema 1 subtema 3 mengenai kelainan alat gerak pada manusia. Sebelum kita memasuki pembahasan, Pak Zaki ingatkan kembali bahwasanya alat gerak yang dimiliki oleh makhluk hidup itu dibagi menjadi 2. Yang pertama alat gerak aktif dan yang kedua alat gerak pasif. Yang termasuk alat gerak aktif adalah otot dan yang termasuk alat gerak pasif adalah tulang. Sekarang kita akan membahas kelainan tulang pada manusia. Jadi kelainan tulang pada manusia itu ada 4. Yang pertama ada retak dan patah tulang, ada skoliosis, lordosis, dan kifosis, ada rakitis, dan ada osteoporosis. Yang pertama, retak dan patah tulang. Retak dan patah tulang merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan oleh benturan benda keras. Biasanya disebabkan oleh kecelakaan ataupun terjatuh. Retak tulang disebut fisura, sedangkan patah tulang disebut sebagai fraktura. Kamu perhatikan gambar di samping, gambar sebelah kiri itu menunjukkan bahwasanya tulang manusia itu normal, sedangkan gambar di sebelah kanan itu menunjukkan bahwasanya tulang manusia mengalami retak dan patah tulang. Selanjutnya ada kelainan skoliosis, lordosis, dan kifosis. Yang pertama, skoliosis adalah kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh. Kira-kira dari ketiga gambar di samping, mana yang termasuk kelainan skoliosis? Gambar yang paling kanan itu kelainan skoliosis. Jadi orang yang terkena skoliosis itu dapat kita identifikasi salah satu bahunya itu lebih menonjol ke salah satu sisi, pinggulnya juga menonjol ke salah satu sisi, begitu pula panjang kakinya berbeda. Selanjutnya ada lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh. Kira-kira dari ketiga gambar di samping, mana yang termasuk lordosis? Ya, gambar yang tengah itu gambar kelainan lordosis. Jadi lordosis itu kelainan tulang punggung bagian bawah itu agak menonjol ke depan. Jadi tubuh tampak membusungkan badan. Selanjutnya adalah kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh. Kira-kira dari ketiga gambar di samping, mana yang termasuk kelainan kifosis? Ya, gambar yang paling kiri itu mengalami kelainan kifosis. Jadi tulang punggung seseorang itu nampak seperti memiliki punuk, jadi tubuh tampak seperti membungkuk. Selanjutnya ada kelainan rakitis. Rakitis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin. Kamu perhatikan gambar di samping, gambar sebelah kiri itu menunjukkan tulang kaki manusia yang normal, sedangkan gambar yang tengah itu mengalami kelainan rakitis, jadi tulang kakinya seperti membentuk huruf O. Sedangkan gambar di sebelah kanan itu juga mengalami kelainan rakitis, tulang kakinya seperti membentuk huruf X. Kelainan selanjutnya ada osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang. Selanjutnya ada kelainan otot pada manusia. Kelainan otot pada manusia itu ada 4. Ada hipertrofi, ada atrofi, ada stiff atau kaku leher, dan tetanus. Kelainan otot yang pertama ada hipertrofi. Hipertrofi adalah pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus secara berlebihan. Hipertrofi ini dapat diobati melalui terapi akupuntur. Sedangkan cara pencegahannya dengan cara melatih otot sewajarnya dan mengurangi aktivitas. Kelainan otot selanjutnya ada atrofi.
Atrofi yaitu kelainan berupa otot mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Biasanya disebabkan oleh makanan yang buruk, otot tidak pernah digunakan, atau karena terkena penyakit. Untuk cara pencegahannya kita bisa melakukan melalui olahraga, terapi, operasi atau pembedahan, dan juga perubahan pola makan dengan menambah makanan yang mengandung kalsium. Kelainan otot selanjutnya ada stiff atau kaku leher, yaitu sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau kelainan anatomi tulang belakang akibat salah gerak. Kelainan otot terakhir ada tetanus. Tetanus yaitu kejang atau kaku otot disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Penderita tetanus akan mengalami kejang yang berupa kekakuan otot. Kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Dari beberapa kelainan yang sudah Pak Zaki terangkan tadi, ada kelainan otot dan ada kelainan tulang, itu rata-rata terjadi karena kebiasaan yang salah. Misalnya, 1. Membaca buku dengan posisi tidur. 2. Memikul beban terlalu berat. 3. Tidur dengan posisi yang salah. 4. Menulis dengan posisi miring ke samping atau ke depan. 5. Berjalan dengan membungkuk. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus bisa menjaga kesehatan tulang dan otot kita dengan cara makan makanan yang bergizi seimbang, olahraga secara rutin, membiasakan duduk dan tidur dengan posisi yang benar, dan menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Terima kasih, demikian yang dapat Pak Zaki sampaikan. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.